Swastiastu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Sehat. Oke, untuk hari ini kita ketemu lagi di pertemuan tentang peluang. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu. Banyak ya yang nggak sekolah hari ini ya. Sebelum kita mulai, bukunya dikeluarin dulu semuanya. Sudah? Coba kelas kalian masih ada sampah nggak di bawah-bawah? Oke, karena semuanya sudah siap. Oke, hari ini kita akan belajar bab baru mengenai peluang. Jadi di SMP udah, di SD udah kalian sudah belajar peluang tuh, tapi peluang yang Mana? Oke, peluang suatu kejadian. Ada yang tahu peluang itu apa? Ada yang suka main perhatikan yang di depan ini gambar apa? Dadu. Dadu itu sisinya berapa? Enam. Berarti ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan ibu tanya peluang dari angka ganjil berapa? 3. Oke, banyak angka ganjil itu ada 3. Terus dadunya itu totalnya ada 6. Berarti peluangnya adalah 8. Kalau misalkan ada 2 dadu, yang tadi kan 1 dadu, kalian cuma ada 6 aja. Bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Cuma ada 6 kemungkinan. Sekarang kalau misalkan 2 dadu ini dilempar secara bersamaan, 36. 3 dan seterusnya. Jadi ada 36 kemungkinan yang terjadi. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, itu kan tadi masalah dadu. Itu yang sering kalian mainin di ini, di ular tangga ya kan? Selanjutnya di kehidupan sehari-hari ini. Lanjut ya. Jadi kan kalian sekarang udah kelas 12. Bentar lagi mau nyari perguruan tinggi kan? Coba lihat nih. Aku baca nggak? Widya ingin mendaftar kuliah dengan program studi matematika. Siapa tahu dari kalian di 12 MIPA 5 ini ada yang pengen nyari tentang matematika. Dia telah mengumpulkan informasi tentang daya tampung dan peminat program studi matematika dari berbagai universitas. Nah, untuk menentukan universitas mana yang ia akan pilih, dia menghitung besar daya saing menggunakan definisi peluang. Perhatikan, ini dia sudah mengumpulkan informasi nih dari UGM, Undip, Unpad, sama keduanya. Di mana? Unpad. Oke, kita nanti cek ya di diskusi kelompok nanti. Jadi kalian, ini adalah salah satu peluang, itu salah satu materi yang bisa kalian gunakan untuk menentukan peluang mana sih yang besar kalian diterima di universitas. Biar kalian nggak percuma milih, misalkan kalian milih di peluang yang kecil, jadi kalian dapat dadu tidak, terus ternyata yang di lainnya itu peluangnya lebih besar, kalian juga mendapatkan karena kalian nggak milih ke sana. Selanjutnya, tujuan dari belajar peluang ini, yang pertama kalian itu bisa menentukan peluang suatu kejadian dengan benar, dan yang kedua kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Contohnya yang masalah tadi itu adalah menentukan universitas yang peluangnya paling besar. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar kelompok. Kita akan menggunakan model problem based learning. Kita
sudah berbasis masalah tadi di awal, masalahnya tentang peluang menentukan universitas. Nanti di akhir kalian tentukan satu si Widya tadi untuk menentukan universitas mana yang akan dipilih. Dan kita akan diskusi kelompok. Untuk kelompoknya sudah ibu bagi ada 8 kelompok. Jadi nanti setelah kalian diskusi kelompok, ibu berikan RKPD, itu kalian kerjakan dalam kelompok. Setelah itu presentasikan hasil pekerjaan kalian dalam kelompok. Terus nanti ada kelompok lain yang menanggapi. Bukan. Jadi untuk sekarang silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing dulu. Ya, silakan. Oke, satu kelompok ibu berikan 2 RKPD. Silakan kalian diskusikan, itu RKPD-nya sama. Jadi silakan kalian coret-coret di kertasnya itu. Silakan didiskusikan permasalahan yang ada di RKPD. Kalau ada hal-hal yang belum dimengerti bisa tanyakan. Ada 3 permasalahan. Sudah selesai? Ada yang belum? Ada yang sudah? Oke, ibu kasih waktu lagi 5 menit aja untuk ngerjain. Selanjutnya kita presentasi. Oke, untuk diskusi kelompok cukup dulu. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Untuk soal nomor 1, silakan Denny. Silakan jelaskan. Kelompok yang lain coba perhatikan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita akan presentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami tentang permasalahan yang kami temukan. Yang pertama di sini kami mencari sebuah sampel. Pertama kami mencari kalian yang di mana di soal ada 4, kalian ada 6 dan jumlah keseluruhan bukan di dalam. Oke, coba kelompok yang lain perhatikan. Itu hasil dari kelompoknya Denny. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan dari. Ya, pertanyaannya apa? Saya bertanya di pertanyaan yang B itu kan ditanya itu 4C1. Nah, apakah 4C1 itu bisa langsung ditulis 4 aja dan tidak usah diisi cara seperti yang telah dijelaskan? Oke, itu pertanyaan dari kelompoknya. Artinya material per 1 material dikalikan dengan 4 kurang 1 material. Oke, kelompoknya Denny. Pertanyaan ya, siapa yang menanggapin? Silakan Anda. Ya, berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nusrata Yasir dan nomor 28. Kita ingin menanggapi pertanyaan dari Mita. Nah, apakah misalkan untuk soal 4C1 itu bisa langsung ditulis dengan 4
Nah itu tentu saja bisa. Nah jadi banyak unsur yang tersedia. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada masih tepuk tangan dulu buat dari kelompoknya Denny juga udah benar. Itu dari kelompoknya Denny pakai cara. Terus pertanyaannya si Mita, boleh nggak pakai cara seperti itu? Karena 4C1 itu kalian bisa dengan logikanya ada langsung jawabannya adalah 4. Silahkan. Tapi kalau misalnya ada 4C2, 4C3 itu baru silahkan menggunakan caranya. Ada pertanyaan lagi? Tidak untuk kelompok 1, kelompok 2. Tidak ya? Sudah jelas? Sudah sama jawabannya yang di depan? Sama kelompok kalian? Oke, kalau sudah kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, 3 soal sudah dibahas. Dari keseluruhan ada pertanyaan dulu? Tidak. Sekarang Ibu minta 1 orang berikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan apa aja yang sudah dipelajari? Ya, silakan berdiri. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyebutkan tentang materi keluar hari ini. Oke, itu kesimpulan dari kelompok berapa ya? Kelompok 3. Dari kelompok lain ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang peluang? Gimana? Rumus peluang apa? Yang tadi disampaikan kelompok 5 itu sudah benar. Peluang kejadian A dibagi dengan peluang banyaknya kejadian. Tidak, sekarang Ibu mau tanya siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang tadi di awal. Masih ingat tentang apa tadi? Tentang Widya. Jadi dia harusnya pilih di mana di? Di Unpad. Kenapa di Unpad? Unpad 303. Masih ada waktu lagi 3 menit. Ibu minta 1 orang yang memberikan refleksi gimana pembelajaran hari ini. Apa kita? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini materinya yang telah dijelaskan oleh teman-teman dan ibu guru sudah saya pahami dari awal sampai akhir, dan pembelajaran yang dibawakan oleh ibu pada siang hari ini tuh menyenangkan, apalagi materinya juga. Selain itu ada yang mau ngasih refleksi nggak lagi? Coba dong kalian semua untuk hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya masih tentang peluang, tapi tentang peluang komplement. Kalian pelajari peluang komplement itu seperti apa, lihat bukunya. Nanti di pertemuan berikutnya kita lebih bisa memahami materi peluang komplement tersebut. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Sekarang tadi kita diawali dengan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa kelas. Berdiri. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Aturang para mesanti. Om Santi Santi Santi.